Nah, lihat ini. Bagaimana? Apa kau sudah memilih? Aku mau yang ini. Yang ini. Anak muda, kau punya mata yang bagus. Benda ini punya sejarah yang cukup panjang. Sejarah apa? Ini, aku tidak yakin. Berapa harganya? 10.000. 50. Kau menawar terlalu rendah. Kau memotong arteri utamaku. Berapa nilai ini? Apa kau tidak tahu di dalam hatimu? Hanya 50. Jika kau tidak menjualnya, lupakan saja. Terjual. Aku akan memberimu 10.000. Jual padaku. Benar atau palsu? Ini si keluarga salah satu dari 5 telah. Kau tidak mau menjual? Aku jual, aku jual. Selera gadis ini sepertinya tidak begitu bagus. Di antara ini, yang ini kualitasnya paling buruk. Tuan muda, mengapa memilih yang seburuk itu? Sebagai dekorasi. Hanya untuk bersenang-senang. Aku juga akan menggunakannya sebagai hiasan. Hanya untuk bersenang-senang. Apakah tidak apa-apa? Baiklah. Sayang sekali. Aku bisa melihat dengan jelas. Benda ini sudah tua. Ini barang asli. Kupikir aku bisa menipumu. Tanpa diduga, benda berharga ini justru direbut olehnya. Haruskah aku bersaing dengannya soal harga? Tuan mudamu, ini anak ini. Mau siapa tuan muda dan keluargamu? Tuan muda ini terlihat familiar. Mungkinkah kau salah satu dari 5 kan Lotus? Tuan mudamu. Kau punya mata yang tajam. Ini salah satu dari 5. Putra sulung keluargamu, Mo Xiaofen. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Orang-orang King Yucheng kami paling dikagumi. 5 kan Lotus. Hanya mencoba mendekatiku. Nah, ini bosku. Tuan mudamu. Tuan mudamu. Apa kau takut sekarang? Jadi ini tuan muda mau? Tidak heran kau begitu gagah dan sombong. Hei, bangun. Yeezy, apa yang sedang kau lakukan di sini? Yeezy. Jadi dia salah satu dari 5 kla. Keluarga Ye. Mengapa aku tidak boleh berada di sini? Apa yang sedang kau bicarakan? Kau tunanganku. Kau ingin pergi kemana? Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Berhenti mengatakan itu membuatku jijik. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kau. Xiaozi. Jadi dia Xiaoxi. Tuan mudamu, kau kenal anak ini? Lebih dari sekadar kenal. Kami punya urusan yang harus diselesaikan. Sempurna. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Apa kau perlu memberitahuku apa yang harus kulakukan? Itulah yang kupikirkan. Kau masih berani bertindak begitu arogan di depanku. Sepertinya beberapa tahun lalu tidak cukup untuk memberimu pelajaran. Beberapa tahun lalu. Itu beberapa tahun lalu. Dulu kau tidak dikurung di Beihai. Juga dianggap sosok muda yang luar biasa dari 5 kan Lotus. Tapi sekarang? Bagaimana sekarang? Sekarang kau sudah diam selama beberapa tahun. Keluarga Xiao telah jatuh. Apa yang kau punya untuk melawanku? Kenapa kau tidak coba? Coba saja. Coba saja. Hari ini di depan tunanganku. Aku akan menamparmu dengan keras. Mo Xiaofen, jangan gegabah. Siapa tunanganmu? Selain itu, pernikahan itu diatur oleh keluarga kita. Aku tidak menyetujuinya. Apa? Kalian berdua dekat? Apapun itu, jangan ikut campur. Ini antara aku dan Xiaozi. Enyahlah. Tujuh setan Beihai. Kami menyapa Raja Beihai. Lumayan. Kau datang tepat waktu. Bangkit. Hei tua. Kenapa hanya ada 5 dari kalian? Di mana 2 lainnya? Tuanku. Mereka berdua pergi mengumpulkan informasi. Ya. Memang itulah yang seharusnya mereka lakukan. Sepertinya tuanku telah menghadapi masalah. Haruskah Hei Tua mengurusnya? Kau putuskah? Ku dengar seseorang mencari masalah. Kau pikir kau siapa? Raja Beihai apa setan apa? Kau sedang berakting. Aku, seorang bos di King Yucheng. Tua kedua. Bunuh dia. Ya, hanya gorengan kecil. Tidak sepadan dengan waktu kita. Kau adalah 7 setan Beihai? Maman, 7 setan Beihai seharusnya ahli seni bela diri terkenal di sekitar Beihai. Ku dengar mereka bersumpah setia dengan Raja Beihai sedang membicarakan kami. Tepat sekali. Ayo. Raja Beihai apa? Dan 7 setan Beihai berpakaian seperti burung nasar. Ini Nanchen. Hanya tipenya. Raja Beihai. Hari ini
Aku akan membiarkannya, karena ada beberapa dari kalian. Aku tidak akan merendahkan diriku ke level kalian. Aku pergi. Tunggu. Aku akan menunggu. Cepat, Tuan Mudamu. Ayo pergi. Kalian juga keluar dari sini. Jadi, Nona Z sudah kembali. Di mana ayahku? Tuan ada di ruang kerja. kepala layar keluarga. Aku akan pergi mencarinya. Siapa ini? Xiaoxi dari keluarga Xiao. Aku di sini untuk mengunjungi Paman Ye. Seseorang dari keluarga Xiao layak mengunjungi keluarga Yi kami. Keluar. Ku bilang keluar. Apa kau tidak dengar? Selama bertahun-tahun, Tuan telah banyak membantumu. Kau datang mengunjungi Tuan. Kau membawa barang rongsokan ini, dan kau masih punya keberanian untuk tinggal di sini? Bagaimana kamu tahu? Barang rongsokan ini, bukankah tak ternilai harganya? Anak muda sangat lucu. Sampah tetaplah sampah, bagaimana bisa tak ternilai harganya? Kau tahu Tuan Mudamu baru-baru ini datang untuk memberi hormat kepada Tuan. Apakah dia membawa harta karun? Apakah Paman Ye ada di sini? Itu Tuan Muda sulungmu. Bertemu denganmu, sungguh sial. Kau datang ke sini untuk apa? Aku juga ingin bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang mengunjungi Paman Ye dan menemui tunanganku. Yezi, ada masalah dengan itu? Kami belum menikah. Jika kamu bisa berkunjung, kenapa aku tidak bisa? Kau boleh sekarang. Tapi setelah Yezi dan aku menikah, jelas tidak boleh. Kita akan membicarakan masa depan nanti. Hei, tidak perlu menunggu. Hari ini aku di sini untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Ini adalah hadiah pertunanganku. Barang rongsokan ini pantas untuk hadiah pertunangan. Jika harta karunku ini bukan hadiah pertunangan yang pantas, maka tumpukan besimu itu juga bukan. Setidaknya, itu harus menjadi harta karun seperti milikku. Dengarkan baik-baik bocah keluarga Xiao. Jangan menantang Tuan Mudamu. Sebenarnya semua orang di keluarga Ye, kecuali Tuan yang belum menyampaikan pendapatnya. Semua orang berharap Nona akan menikah dengan Tuan Mudamu. Dengar itu, keluar. Kau tidak diterima di sini. Keluarga Ye kami. Ini adalah kepala keluarga Ye. Kami selalu menyambut semua orang. Apa yang kau pegang? Benda apa itu, Paman Ye? Ini adalah hadiah pertunangan yang kubawa. Hadiah pertunangan? Benar sekali, yang kuminta dari para tetuaku. Sangat sulit akhirnya aku menemukan barang antik langka. Bisa dibilang tak ternilai harganya. Jauh lebih baik daripada besi tua milik beberapa orang. 1000 kali lebih baik, 10.000 kali. Mo Xiaofen, jangan konyol. Dan apa yang kau punya ini? Paman Ye. Seekor jangkrik emas kerajaan kecil yang menguntungkan. Sebuah tanda kecil penghormatanku. Kodok emas kerajaan? Ini adalah harta karun sungguhan. Puluhan tahun di bidang ini. Baru sekali lihat. Jika Paman Ye menyukainya, aku bisa mendapatkan lebih banyak dari ini untukmu nanti. Sungguh arogan. Jadi kau pikir barangmu ini dibandingkan dengan hadiah pertunangan Mo Xiaofen. Bagaimana kalau begitu? Dunia yang berbeda. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Bagaimana kau bisa tahu? Karena apa yang dia pegang, itu palsu. Beraninya kau memfitnahku di depan Paman Ye. Kau ingin mati? Kamu mencari masalah. Kau sudah membawa milikmu sendiri. Potongan sampah ini datang, mengatakan vas porselen berhargaku palsu. Palsu atau tidak, tidakkah kamu tahu di dalam hatimu? Apakah kau? Kalian berdua berhenti berdebat. Kodok emas dan vas porselen. Aku sudah menyuruh kepala pelayan. Kirim mereka ke para ahli penilai itu. Kita akan segera mendapatkan hasilnya. Apa kau yakin kau percaya diri? Ini bukan masalah main-main. Apa? Khawatir tentangku? Lisan mendapatkan barang itu. Mungkinkah Lisan menipuku lagi? Siapa yang mengkhawatirkanmu? Tuan-tuan. Hasilnya sudah keluar. Katakan padaku dengan cepat. Baiklah. Kodok emas yang dibawa Xiaozi. Memang benar, sebuah harta karun. Tak ternilai harganya. Bagaimana dengan vas porselen? Vas porselen yang dibawa Tuan Mudamu memang palsu. Paman Ye, kamu, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Jadi kodok emas milikmu ini tak ternilai harganya. Hadiah macam apa ini? Sejujurnya, Paman Ye, aku. Itu juga hadiah pertunangan. Hanya hidangan pembuka untuk hadiah pertunangan. Ini sebagai hadiah pertunangan? Hadiah pertunangan untuk Xiaozi. Harus dipilih dengan hati-hati. Ini hanyalah barang kecil. Bagaimana ini bisa menjadi hadiah pertunangan untuk Xiaozi? Anak baik. Dibandingkan dengan kodok emas itu, kupikir ketulusanmu benar-benar tak ternilai harganya. Baiklah, baiklah. Semua tamu dipersilakan. Malam ini kalian berdua menginaplah di rumahku. Kamar mana milikmu? Mengapa kau bertanya? Jika aku bosan malam ini, aku akan datang mengobrol denganmu. Larut malam. Kau tidak diizinkan masuk ke kamarku. Apa kamu yakin? Lantai 2.
Kamar paling kiri. Ingatlah untuk meninggalkan pintu terbuka untukku. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Jangan marah. Aku datang untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Mengungkapkan perasaan apa? Kau tahu apa? Aku sangat menyukaimu. Benarkah? Aku lebih dari Xiaozi itu, lebih peduli padamu, juga dibandingkan dengan dia. Akan menjagamu lebih baik lagi, dia bukan apa-apa. Ayahku berkata, pernikahan kita. Jangan bicarakan itu untuk saat ini. Tidak. Di hatimu, aku tidak akan pernah bisa menandingi Xiaozi itu. Katakan. Keluar. Baiklah. Tidak ingin kehilangan muka satu sama lain kan? Kalau begitu aku harus menutup kesepakatan ini. Apa yang kau inginkan? Apa kau tidak takut merusak hubungan antara keluarga Ye dan Emao? Hancur ya hancur, biar ku beritahu. Keluarga Mo kami tidak takut pada keluarga Yemu, tetapi jika situasinya menjadi serius, keluarga Yemu harus tunduk dan memperhatikan ekspresi keluarga Mo kami. Ketika kamu melihatku, kenapa kamu begitu takut? Siapa yang takut padamu? Aku Mo Xiaofeng tidak pernah takut pada siapapun. Aku ingat sebelum aku dikurung di Beihai, sepertinya aku sudah berurusan denganmu 2 kali. Saat itu, kamu tidak begitu tangguh kan? Oh benar. Beberapa hari yang lalu di depan saudara-saudaraku di Beihai, kamu tampak pengecut seperti cacing. Dan ada saksinya. Itu karena kau menindasku dengan kekuatanmu. Sekarang hanya kau sendirian. Apa yang bisa kamu lakukan padaku sendirian? Apa kau berani memukulku? Pertunanganmu dengan Yeisi The praktis film was batal. translated Enyahlah dari and sini. narrated by Kalau M tidak tamparan Media. berikutnya. Nona Yel, kamu pilih. Tunggu saja. Baiklah. Xiaozi, waktumu telah tiba. Ini kakek Heimu. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke kamar tuanku? Bicara. Jika tidak, kami akan mengambil nyawamu. Bawa dia pergi. Ada apa? Menangkap tikus. Benar-benar ada tikus di rumahku. Ya. Bodoh besar. Dan tikus rakus. Apa yang terjadi? Aku akan menunjukkannya padamu. Ya, Apa yang kalian lakukan? Katakan padaku. Apa yang akan kau lakukan? Tanyakan padaku. Tanyakan padanya. Oh tidak. Tanyakan pada dirimu sendiri. Aku tidak mengenalnya. Apa maksudmu Tuan Mo? Kau menyuruh Lisan menyewaku untuk datang ke sini. Suruh aku untuk meninggalkan jendela menuju jiwa dari Xiaozi. Kenapa kau tidak mengakuinya? jendela jiwa. Itu bahasa gaul. Itu berarti mataku. Ini keterlaluan. Bagaimana kau bisa begitu gegabah? Baiklah. Kamu dibubarkan. Enyahlah dari sini. Si tua Hai. Kalian juga pergi. Ya, Karena kamu bersikap kejam, jangan salahkan aku, karena tidak benar. Mulai hari ini, aku Xiaoxi, secara resmi menyatakan perang terhadap keluarga Momu. apa? Menyatakan perang pada keluargamu kami? Apa kepalamu terbentur pintu? Ditendang keledai? Diledakkan meriam? Kau punya pemahaman yang jelas tentang dirimu sendiri. Lumayan, kau membuat kemajuan. Ayo. Bahkan jika seluruh keluarga Xiaomu menyerang kami, melawan keluarga Mo kami, itu seperti melempar telur ke batu. Bagaimana jika keluarga Ye ikut campur? Keluarga Ye tidak akan berani. Tanyakan pada Yezi, apakah keluarga Ye berani melawan keluarga Mo kami? Keluarga yang kami terhormat, kami tidak pernah menindas yang lemah atau takut pada yang kuat. Jadi, kau memihaknya? Haruskah aku memanggilmu bodor? Dia bukan tunanganmu lagi. Bahkan, jika dia tidak membantuku, dia pasti tidak akan membantumu. Kulihat kau gatal untuk berkelahi. Kau mencari masalah. Kau tidak tahu kapan keluarga Mo kami marah seperti apa. Apakah kau tahu siapa di sini yang bertingkah sangat sombong? Ayah, Paman Ye, kau datang tepat waktu. Yezi masih muda dan naif. Dia bersikeras untuk bersama Xiaozi yang tidak bisa diandalkan ini. Bagaimana jika dia tersesat? Tolong bicaralah padanya untukku. Putriku sudah dewasa. Dengan siapa dia dekat?
bukanlah sesuatu yang bisa ku kendalikan. Paman Ye, jika itu yang kau pikirkan, haruskah pertunangan Yizi dan aku benar-benar dibatalkan di tempat keluarga Yi kami hari ini? Kau melakukan sesuatu yang tak tahu malu. Aku tidak akan menuntutmu. Aku cukup murah hati. Kau berani menyebut pertunangan itu? Kita akan membahasnya nanti. Bagus. Baiklah. Aku mengerti. Keluarga Yemu dan keluarga Xiao sudah bersekongkol sejak lama bukan? Mo Xiaofen, berhenti bicara omong kosong. Anggap saja kau punya nyali. Keluarga Yemu ingin bergabung dengan keluarga Xiao. Benarkah begitu? Bagus. Kalau begitu mari kita coba. Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Paman Ye, jangan khawatir. Ini hanya keluargamu. Tidak perlu takut. Meskipun keluarga Ye kami seperti keluarga Xiao. Di antara 5 klan Lotus, keduanya berada di posisi terbawah. Keluarga Mo hanya berada di tengah. Dari 5 klan Lotus, tapi bagi kami, mereka tidak terlalu menakutkah? Aku hanya takut pada kekuatan di belakang mereka. Mereka cukup merepotkah? Kau berbicara tentang 2 keluarga teratas dari 5 klan Lotus. Memangnya kenapa dengan mereka? Karena kau sudah lama pergi dari King Yu Cheng selama ini. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi sekarang 5 klan Lotus terbagi menjadi 2 keluarga teratas dan 3 terbawah. Keluarga Ya kami, keluarga Xiao Mu, dan keluarga Mo. Karena kekuatan kami tidak cukup kuat, digolongkan sebagai 3 terbawah. Keluarga Mo sudah menyerah kepada 2 keluarga teratas. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Mo, 2 keluarga itu tidak akan diam saja. Benar. Keluarga Ye dan keluarga Xiao kami hanya tidak ingin menjadi pengikut mereka. Jadi mereka menekan kami. Paman Ye, jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Xiao dan Yi ditindas. Sekarang keadaannya berbeda. Kesombongan buta akan merugikanmu. Aku bisa mengatakannya, dan aku bisa melakukannya. Adik kecil, kemarilah dan bermain sendiri. Apakah kau ingin kakak menemanimu? Aku tidak tertarik. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Kau pikir aku memberimu muka bukan? Mencoba bermain sebagai pahlawan. Kau bahkan tidak tahu nilai dirimu sendiri. Apa yang terjadi di sini? Ini semua hanya kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Hanya saja beberapa orang ingin bertindak seperti berandalan di tempatmu. Bertindak seperti berandalan? Benar sekali, itu dia, bertingkah seperti berandalan. Dia tidak menuduhmu secara keliru. Semua orang bisa bersaksi. Kau Lam, bertindak seperti berandalan. Aku mencoba membantumu, tapi malah memfitnahku. Benar sekali, mereka semua di sini untuk berbicara untukku. Bagus. Jadi kalian semua bersekongkol. Berhenti membuat alasan. Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Halo, si tua Hai. Kau bilang kau berada di bar dan jatuh cinta pada orang lain. Aku rasa itu Mo Xiaofeng dan krunya bermain trik. Jadi, jangan impulsif. Mo Xiaofeng pasti punya rencana cadangan. Kau bawa saudara-saudara dan keluar dari King Yu Cheng. Ya. Apakah kau benar-benar tahu? Benar. 7 setan bihai telah meninggalkan King Yu Cheng. Kau agak berguna nak. Kali ini kesempatan kita untuk berurusan dengan Xiaozi telah tiba. Ambil ini. Yezi, apa yang kau lakukan di sini? Sejak saat itu, ayahku memberitahu keluarga Mo untuk menyarankan memutuskan pertunangan. Meskipun dia belum mengatakan apapun, aku merasa seperti dia terus-menerus cemas. Wajar jika khawatir. Tapi dengan aku di sini, tidak perlu khawatir. Baiklah. Mari kita ambilkan minuman untukmu, untuk bersantai. Ayo. Kau ingin minum apa? Apa saja boleh. Baiklah. Beri aku segelas ini. Siap, sebentar. Terima kasih. Cantik. Di sini sendirian. Hei, minuman ini dariku. Bagaimana? Minum sendirian tidak menyenangkan. Tua, tolong jangan melecehkan pelanggan lain, atau aku akan menelepon polisi. Menelepon polisi? Maaf Nona, biar aku ambilkan minuman lain untukmu.
Nora, minumanmu sudah siap. Terima kasih. Berikan itu padaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Berikan itu padaku. Minuman ini. Ada apa? Minuman ini sudah dibubuhi obat. Bukankah begitu? Apa maksudmu? Apakah kau mencoba menjebakku? Nah, Lepaskan. cukup sombong. Apakah kau tahu ini wilayah siapa? Mencari masalah di sini? Mencari kematian bukan? Bukankah ini tempatmu, Shelvan? Bawa dia ke sini. Levelmu tidak pantas melawanku. Kau. Saudara-saudara, tangkap dia. Kupikir kau mencari kematian. Tunggu saja. Siapa itu? Itu dia. Anak ini baru saja memimpin masalah, menyebabkan masalah di bar kami. Bocah tengik, aku bertemu denganmu di mana-mana. Apa yang sedang kamu lakukan? Membuat masalah di wilayahku. Apa kau punya keinginan mati? Tuan mudamu, mari kita bertaruh. Mau bertaruh tentang apa? Apakah minuman ini beracun? Jika aku kalah, aku akan berlutut dan meminta maaf. Dan jika kau kalah, kau berikan bar ini kepadaku. Baiklah, Jadi kau meminumnya? Atau siapa yang meminumnya? kau minum itu. Saudara, ini. Kau minum. Aku. Ambil ini. Minum itu. Ya. Tidak apa-apa, lihat. Tidak ada. Berlutut, bersujud. Kenapa terburu-buru? Obatnya belum bereaksi. Biar ku bantu dia. Kenapa orang itu berkedut? Sayang. Apa yang sedang kamu lakukan, Pamer? Apa kau yakin? Yakin apa? Anak ini selalu seperti ini, mabuk dan tinggi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Lalu, ini membuktikan minumanku diracun. Bos, satu lagi. Ya, Sepertinya tuan mudamu sangat ingin untuk mencicipi obat perangsang. Jika sampai tersebar, aku ingin tahu apakah keluargamu akan menjadi berita utama. Hai, tunggu sebentar. Biar ku rekam ini untukmu, menghemat perjalanan para wartawan. Ayo, aksi. Kenapa kau meletakkannya? Aku tidak merekam apapun. aku tidak minum. Apa artinya bar yang buruk bagiku? Bagaimana jika aku memberikannya padamu? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mengambilnya besok. Kau bisa menyimpannya 1 malam lagi. Anak ini sangat The percaya film diri. was translated Apa? and narrated Apakah by minumannya Media. beracun? Aku. Yang ini tidak diberi obat. Minum itu. Tuan mudamu, ini benar-benar tidak. Ini adalah Tuan ini, Anda belum bertemu. Ini adalah Tuan muda Su dari keluarga Su. Su King Chuan, tuan muda keluarga Su, salah satu dari 5 klan. Jadi ini salah satu dari 5 klan Lotus. Tuan muda dari keluarga Su, Su King Chuan. Kai Xiao Zika, Benar sekali. 2 teratas dari 5 klan Lotus tidak berada di King Yuchen. Kenapa kau tidak tinggal di kotamu sendiri? Apa yang kau lakukan di kota kecil Su? ya ku dengar kau. Kembali dari penjara Beihai. Aku datang atas perintah ayahku untuk mengunjungimu. Dah. Juga dari keluarga Xiao Anda memperkuat ikatan 5 klan. Ya, itu sudah pasti. Berkunjung. Kulit setebal apa? Etika mengunjungi kedua keluarga sama sekali tidak pantas. Bagaimana bisa kau datang dengan tangan kosong? Tentu saja. Aku telah menyiapkan hadiah untuk keluarga Xiao Anda. Lumayan. Itu sesuatu yang berharga. Bisakah kau tahu? Ayo. Aku bisa tahu dalam sekejap. Keterampilan penilaianmu benar-benar mengesankan. Itu hanya trik kecil. Tidak ada yang perlu dibanggakan.
Sekarang kita sudah bertemu, dan hadiahnya sudah diantar. Lalu aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Mulai sekarang kedua keluarga kita harus lebih berinteraksi. Baiklah, membangun hubungan. Tidak ada perpisahan. Tuan Muda Su. Selamat tinggal. Baiklah, aku akan mengantar Tuan Muda Su keluar. Apa pendapatmu? Apa yang sedang direncanakan keluarga Su? Terlepas dari apa yang mereka rencanakan, mereka jelas punya niat tidak baik. Ya Tuhan, apa yang sedang kau lakukan? Kamar tuanmu benar-benar nyaman. Berbaring sebentar, dan aku tidak ingin pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku di sini bukan untuk apa-apa, tetapi untuk memberitahumu sebuah rahasia. Kunjungan Su Qingshuan kali ini bukan hanya untuk menghancurkan keluarga Xiao dan Ye kita, tetapi pada akhirnya untuk menghancurkan keluarga Momo juga. Keluar dari sini. Kau pikir aku bodoh? Apa yang kau lakukan di kamarku? Aku sudah memberitahumu. Percaya atau tidak? Begitu Leng Qingqiu meninggal, seseorang akan datang menyelidiki keluarga Xiao. Sulit untuk dijelaskan. Tapi Leng Qingqiu telah diam-diam diikat oleh Mo Xiaofen dan dibawa ke keluarga Mo. Begitu dia meninggal, keluarga Mo kemungkinan akan terlibat. Jadi sekarang keluarga Mo juga membutuhkan seseorang yang penting untuk mati, untuk hampir tidak membersihkan kecurigaan mereka. Tuan Muda Su benar-benar bijaksana. Dengan cara ini, semua orang akan berpikir kedua pembunuhan itu dilakukan oleh keluarga Xiao. Tapi aku tahu, kau belum memikirkannya dengan matang. Siapa di keluarga Mo yang harus mati? Jadi, aku sudah merencanakannya untukmu sebelumnya. Menurut Tuan Muda Su siapa yang harus mati? Kau. Apa? Pil yang kuberikan padamu untuk penyakitmu sebelumnya sebenarnya bukan pil pengembalian jiwa terbuat dari herbal kebangkitan jiwa. Itu adalah rumput patah hati yang dibuat menjadi pil patah hati. Kau, pergilah dengan tenang. Belumkah kamu memutuskan? Tidak baik. Sesuatu terjadi pada Tuan. Ayah. Ayah. Aku tahu Xiaozi sedang merencanakan sesuatu. Xiaozi. Benar sekali. Aku baru saja melihat Xiaozi mengadakan pertemuan rahasia dengan ayahmu. Aku sudah tahu dia merencanakan sesuatu lagi. Tapi aku tidak menyangka dia akan meracuni ayahmu secara langsung. Sungguh hati yang kejam. Kau bilang kau melihatnya dengan mata kepala sendiri? Benar sekali. Dan aku baru saja melihat Xiaozi melarikan diri. Itu membuktikan dia pasti telah membunuh ayahmu. Tapi Xiaozi berada di kamarku sepanjang waktu. Su Qingshuan, kau pasti telah membunuhnya dan kemudian mencoba mengalihkan kesalahan. Jika aku tidak membalas ini, aku Mo Xiaofen tidak pantas disebut manusia. Bagaimana kau tahu seseorang akan mencoba membunuhku? Aku tidak tahu. Tapi Xiaoxi tahu. Xiaoxi, dia mengirimmu untuk memberitahuku ini. Benar. Xiaoxi sudah lama mencurigai bahwa Su Qingshuan ingin mencelakaimu. Dia mengirimku untuk memperingatkanmu. Apa tujuannya? Untuk menjebak seseorang. Seharusnya sama seperti terakhir kali. Terakhir kali. Maksudmu? Insiden kepala Buddha perunggu? Benar. Layak menjadi detektif top King Ho Cheng. Kamu benar-benar cerdas. Kepala Buddha perunggu itu juga dikirim ke keluarga Xiao oleh Su Qingshuan. Jika kamu ingin menangkap pencuri, kamu harus pergi mencarinya. Su Qingshuan. Ada apa denganmu? Aku khawatir tidak perlu bertanya. Dilihat dari ini, pembunuhan itu pasti gagal. Maman, mereka sepertinya sudah tahu sebelumnya. Aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Mereka tanda tanya. Ya, tidak hanya Leng Qingqiu yang ada di sana. Ye Zi juga ada di sana. Mereka sepertinya sudah menungguku. Meskipun aku tidak pernah meremehkan mereka, aku masih meremehkan Xiaozi dan yang lainnya. Bagaimana ini? Berhubungan dengan Xiaozi dan yang lainnya, kau tidak berpikir hanya mereka berdua bisa membaca pikiranku kah?
Di balik semua ini, jika Xiaozi tidak terlibat, aku sangat yakin aku berani mempertaruhkan kepalaku untuk itu. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keadaannya sekarang, tidak ada cara lain. Lebih baik, terus saja membuat kesalahan dan mengirim seseorang untuk membakar rumah keluarga Xiao, termasuk Lang Qingqiu itu. Bakar dia sampai mati di rumah keluarga Xiao. Lalu, apakah kita masih takut Xiaozi tidak akan keluar? Karena Xiaozi membunuh ayahku. Kali ini aku akan melawannya sampai mati. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Su, bakar rumah keluarga Xiao. Tentu saja itu yang terbaik, tetapi setelah tindakan gegabahku kali ini, keluarga Mo kita mungkin akan kesulitan untuk tinggal di King Yuchen, jadi aku butuh waktu untuk menjual aset keluargaku kepada keluarga Su. Aku ingin tahu, apa pendapat Tuan Muda Su? Kau cukup pandai mencari jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jadi, Tuan Muda Su setuju. Aku khawatir itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Jika kau tiba-tiba menjual aset keluargamu kepadaku sekarang, bukankah keluarga Su kita juga akan dicurigai? Akan lebih baik jika kau menjualnya langsung ke keluarga Ye. Lagi pula keluarga Ye juga akan dibagi-bagi oleh kita. Anggap saja, untuk sementara dipegang oleh keluarga Ye. Bagaimana menurutmu? Baik. Seperti yang kau katakan, Su Kengchua, memang dia telah mengambil tindakan terhadap ayahku. Lalu kemana langkah selanjutnya? Akan membawanya. Langkah mereka selanjutnya adalah membakar rumahmu. Apa langkahmu selanjutnya? Kalau begitu, kita akan memasang jebakan dengan jebakan. Kamu terus mengikuti instruksinya. Adapun menjual aset keluargamu, aku akan berbicara dengan keluarga Ye untukmu. Aku tidak percaya kau mampu melakukan ini. Bisakah kau melakukannya? Sekarang aset keluargamu telah dialihkan ke keluarga Ye. Hampir membuat aset keluarga Ye 3 kali lipat. Taruhan ini, aku menang. Aset keluarga Mo kita telah dijual. Sekarang terserah padamu. Sudah menemukan seseorang untuk bertindak melawan keluarga Xiao? Aku sudah mengatur semuanya di pihakku. Hanya menunggu perintah Tuan Muda Mo. Aku akan membuat semua orang di keluarga Xiao binasa dalam kobaran api. Bagaimana menurut Tuan Muda Su? Kita bisa mulai. Setelah selesai, aku akan mencari tempat di kota tetangga untuk menjadi perkebunan keluarga Mo yang baru. Dengan Tuan Muda Su membantu kami seperti ini, jika ayahku masih hidup, aku yakin dia akan berterima kasih selamanya kepadamu. Kuharap begitu. Minumlah jika kamu gugup. Minumlah bahkan jika kamu tidak gugup. Tidak bolehkah aku tidak minum? Tidak. Ini adalah minuman peraya. Rencana mereka sudah mulai dijalankan. Lisa, mungkin ada di rumahmu sekarang. Tapi ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa Su Kingshua akan tetap diam? Tentu saja dia hanya bisa berdiam diri. Karena sebelum aku keluar, aku minum dengannya. Meskipun dia lebih licik dariku, toleransinya tidak sebaik diriku. Untungnya aku tidak licik seperti dia. Tapi setidaknya kapasitas minumku lebih baik darinya. Oh tidak, kita sudah ditipu. Api ini akan membakar semua dendam dan setelah itu, aku akan mengganti namaku dan meninggalkan tempat ini. Sebenarnya itu bukan hal yang buruk. Awal yang baru. Ini bagus untukku tentu saja, tetapi belum tentu untukmu. Jangan khawatir. Bahwa Su Kingchuan yang terbakar sampai mati di keluargamu akan mengarah kembali ke keluarga Xiao kita. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena aku Xiaoxi. Aku tidak pernah mengkhawatirkanmu. Kenapa? Karena sekarang aku benar-benar percaya kau adalah Raja Bihai dalam legenda. Minum. Siapa yang membakarmu seperti ini? Tuan Muda Movan. Mungkin.
juga Xiaozi. Xiaoxi. Apa kepala Buddha perunggu itu benar-benar kau yang menjebaknya? Ini aku. Pantas saja dia ingin balas dendam padamu. Tapi apa yang dia lakukan? Jauh lebih jahat dariku. Apalagi yang dia lakukan? Pernahkah kau mendengar tentang penjara Beihai? Penjara Beihai? Yang hanya menampung penjahat paling keji, penjara Beihai. Benar. Yang membuat semua orang gemetar ketakutan penjara Beihai. Apa hubungannya dengan Xiaoxi? Meskipun dia tidak mencuri kepala Buddha perunggu, dia adalah pelanggar berat dari penjara Beihai. Maksudmu? Dia seharusnya berada di penjara Beihai? Meskipun aku tidak tahu kejahatan keji apa yang dia lakukan. Mungkin adalah pelarian. Nona Leng, The film was Kau harus translated menyelidiki ini and dengan saksama. narrated by M Media. ada apa? Ini Su Qingfeng, Tuan Muda Su. Atas nama keluarga Su, dia ingin kau pergi ke kediaman keluargamu. Dah, The film was apalagi translated ada juga keluarga and Xiao. narrated Mereka juga by akan M pergi Media. bersama. Anak ini mungkin dalam masalah. Yang paling menderita adalah kepala keluarga kalian. Lihatlah penampilan kalian semua. Hidup seperti tikus. Duduk. Kalian merusak pemandangan jika berdiri di sana. Aku memanggil kalian ke sini hari ini karena aku memiliki sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Kami tidak tahu mengapa Tuan Muda Su memanggil kami ke sini. Ada apa? Temukan Tuan Muda Mofang dan bawa dia kembali padaku. Itu akan sulit. Sulit? Aku benci mendengar kata sulit. Jika aku mendengar kata sulit, aku ingin mencabut gigi mereka. Apa kau berani mengatakannya lagi? Tidak sulit. Jika tidak sulit, maka lakukan dengan baik. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka jangan lakukan sama sekali. Jika kau tidak melakukannya, kau adalah musuh keluarga Su. Apa kau mengerti? Apa hebatnya keluarga Su? Menjadi musuh dengan keluarga Su. Anggap saja itu meningkatkan status keluarga Su Anda. Lancang. Anda bilang saya lancang? Aku pikir Anda yang lancang. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau berbicara omong kosong seperti itu di depanku? Aku adalah Xiao si kakek Xiao, dari Kalia. Jadi kamu Xiaozi. Aku bahkan belum menemukanmu. Dan kau berani datang ke pintuku? Jangan sebutkan pintu ini, aku berani pergi ke gerbang utama keluarga Su Anda. Xiaozi, jangan kasar. Apa yang kau takutkan? Saat ini King Yucheng dikendalikan oleh keluarga Xiao dan Ye, keluarga Su belaka. Tidak ada apa-apanya untuk disebutkan. Kembalilah bersamaku. Kamu baik Xiaozi. Benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Jawab pertanyaanku. Atau kau akan kehilangan nyawamu. Jika kau punya nyali, mari kita bertarung 1 lawan 1. Masih tidak mau bicara? Api di rumahmu itu, siapa yang The memulainya? film was translated Dengan otakmu and itu, kau narrated mungkin by tidak M akan Media. memikirkan ini. Sebenarnya bukan hanya aku. Aku tahu itu. Siapa lagi? Katakan padaku sekarang.
Xiaozi. Apakah dia yang menginstruksikanmu untuk melakukan ini? Bawa dia pergi dan kunci dia. Putuskan semua tendonnya. Ya. Bagus, Xiaozi. Kau berikutnya, yang akan dipatahkan anggota tubuhnya. Melapor kepada Tuan Muda Su. Ye Antai ingin menjanjikan kesetiaan kepadamu. Dia juga menyebutkan mengadakan acara penilaian harta karun, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan Xiaozi. Ye Antai ini. Dia akhirnya memilih sisi yang benar kali ini. Pertemuan ini akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk menghancurkan Xiaozi yang jahat itu. Tuanku. Si tua Hai, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu kembali? Apa perintahmu, tuanku? Aku menerima kabar bahwa Mo Xiaofeng telah ditangkap. Aku ingin kau menyelamatkannya dengan segala cara, terlepas dari konsekuensinya. Ya. Terima kasih kepada semut, tokoh terkemuka King Yucheng, karena telah berkumpul di kediaman Ye kami hari ini. Keluarga Ye kami mengadakan acara penilaian harta karun ini karena beberapa waktu lalu kami mengakuisisi aset keluargamu dengan harga murah. Di antaranya adalah banyak harta karun antik. Namun mengingat bahwa ini bisa dianggap sebagai mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang, pada akhirnya kami merasa itu benar-benar tidak masuk akal. Tuan Ye, apakah Anda berencana untuk mengadakan lelang? Itulah ide umumnya, tapi ada perbedaan. Apa bedanya? Aku berniat untuk meminta semua orang menilai-nilai dan kemudian mengadakan penjualan amal. Hasilnya akan disumbangkan ke Badan Amal Kota. Tuan Ye benar-benar salah satu dari 5 kla. Sangat dermawan dan benar. Benar pantatku. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Jika bukan karena aku yang memaksanya, si kakek tua itu akan memperlakukan ini sebagai sumbangan amal. Kalau begitu kami akan mengundang salah satu dari 5 kla, Tuan Muda dari keluarga Su, Su Qingfeng Tuan Muda Su, untuk menjadi yang pertama menilai harta karun. Aku tidak menyangka Tuan Muda Su akan berada di sini juga. Kami benar-benar diberkati. Memang, untuk dapat menyaksikan keterampilan penilaian Tuan Muda Su, benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Ini semua asli. 2 yang pertama berasal dari dinasti Han akhir, yang di tengah berasal dari dinasti Min dan Qing, yang terakhir berasal dari dinasti Weishou. Semuanya tak ternilai harganya. Yang ini palsu. Mungkin karena orang tuamu salah menilainya. Dia bisa tahu keaslian dan usia dalam sekejap. 2 keluarga teratas dari 5 klan teratai. Benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Su. Apa-apaan? Ini juga disebut penilaian? Mengapa kamu di sini? Tidak peduli bagaimana Paman Ye ingin mengurungmu. Kau tidak boleh melewatkan acara ini. The Mengapa? film was Karena aku translated Aka. and Pamer narrated keahlianku by di sini. M Media. Semuanya, ini adalah barang antik berharga. Barang antik ini memiliki kunci yang canggih. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membukanya. Aku ingin tahu apa harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Benar-benar cerdik.
Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Inilah yang terjadi ketika kau menyinggung Tuan Muda Su. Jangan khawatir. Xiaozi itu akan segera bergabung denganmu dan menjadi lumpur. Benarkah? Siapa kau? Aku kakekmu Hei. Tunggu saja. Apa yang kau tertawakan? Aku akan tertawa jika aku mau. Itu bukan urusanmu. Kecuali jika kau bisa membuka kunci kombinasi ini. Sebuah gembok belaka. Bahkan idiot terbodoh sekalipun bisa membukanya. Apalagi aku. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Sekarang kau lihat. Mari kita bertaruh. Mari bertaruh kalau begitu. Jika aku bisa membuka kotak ini, semua barang antik di sini akan menjadi milik keluarga Xiao kita. Dan uangnya, maka itu untuk Anda Tuan Muda Su, untuk membayar. Taruhan ya taruhan. Siapa takut? Aku pernah melihat kotak ini sebelumnya, di sebuah buku. Semuanya dibuat khusus untuk mencegah pencurian. Mereka tidak bisa dibuka dengan mudah. Mudah terluka oleh senjata tersembunyi di dalamnya. Jangan khawatir. Aku percaya diri. Ada apa? Takut bertaruh ya? Jika kau takut bertaruh, maka berlutut dan minta maaf padaku. Jika ada yang berlutut itu adalah Anda. Kau ingin aku berlutut, seperti kau pantas saja. Anak ini sudah gila. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda Su seperti itu? Keluarga Xiao benar-benar tidak beruntung. Bagaimana mereka menghasilkan orang gila seperti itu? Kau masih berani bersikap sombong? Jangan menunggu sampai kau mati. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Itu bukan urusan Tuan Muda Su. Dengan intelek Anda yang terbatas, Anda tidak mungkin memahami kekhawatiran saya. Mundur. Sebenarnya membuka ini, kotak itu cukup sederhana. Itu hanya membutuhkan metode khusus. Metode khusus apa? Bisa membukanya? Seseorang memasukkan kotak ini ke dalam pancir dan mengukusnya. Xiaozi, jangan mengukus harta itu sampai hancur. Keluarga Xiaomu tidak mampu memberikan kompensasi untuk itu. Itu bukan urusan Tuan Muda Su. Kepala pelaya, bawa kompor itu ke sini. Ya. Itu bisa dibuka. Ini adalah metode merenggut nyawa seseorang dengan kotak ini. Aku tidak pernah menyangka kotak ini akan berisi sesuatu lain yang merenggut nyawa. Pasti Mo Xiaofan yang merancang ini untuk mewariskannya kepada keluarga Yi kami dan membunuh keluarga Yi kami. Pasti begitu. Mo Xiaofan dari keluarga Mo itu. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia selalu tercela dan tidak tahu malu. Begitu kan? Kenapa tidak? Tentu saja tidak. Bagaimana kau bisa berakhir di sini? Kau pikir kau siapa? Jika kau bisa menangkap, aku bisa menyelamatkan. Benda ini bahkan bukan dari keluarga Mo kami. Aku juga bisa membuktikan bahwa Su Qingfeng menggunakan ini untuk mencelakai orang. Tutup mulutmu. Omong kosong apa yang kau keluarkan? Kau juga tutup mulut. Beraninya kau berbicara kepadaku seperti itu? Dan beraninya kau berbicara padanya seperti itu? Itu putri seseorang. Di depanku. Tidak ada yang bisa berbicara padanya seperti itu. Bahkan dewa yang turun dari surga sekalipun. Baiklah Tuan Muda Su. Aku sudah memenuhi taruhan. Anda juga harus yakin dan The menerimanya. film was Beli barang translated antik ini and untukku. narrated by M Media. Aku tidak membawa uang. Tapi kau punya harta karun. Bagaimana kau tahu? Karena ini. Mungkinkah ini alam tertinggi? Dari seni penilaian dalam legenda, murid sedara sedingin asli. Ini benar-benar murid darah dingin. Kau punya kemampuan membedakan. Puncak seni penilaian. Murid darah dingin. Apa itu? 5 klan teratai. Semuanya adalah keluarga penilai harta karun. Bagaimana bisa kau tidak pernah mendengar tentang murid darah dingin? Keterampilan penilaian kami.
Kami menyebutnya seni penilaian. Benar sekali. Meskipun seni penilaian beragam, hanya ada satu yang telah disebut sebuah pertemuan sekali dalam satu abad sejak zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa itu adalah gunung yang menjulang tinggi. Ujung jalan itu sendiri dari seni penilaian. Puncak tertinggi dari seni penilaian, itu adalah murid darah dingin. Benar sekali, tapi murid darah dingin ini. Jadi, letak keajaibannya di mana? Kenapa bisa seterkenal itu? Itu adalah rahasia yang tidak banyak diketahui. Aku juga tidak sepenuhnya yakin, tapi aku tahu, di dunia ini hari ini, satu-satunya orang yang mampu mengembangkan murid sedarah sedingin es, adalah Raja Beihai yang legendaris. Xiaoxi, apakah Raja Beihai terkenal? Raja Beihai, aku punya permintaan. Aku meminta keluarga Xiao untuk menikah silang dengan keluarga Li kami. Wanita manapun dari keluarga Li kami, manapun yang kau sukai, kau bisa memilih. Bagaimana? Baiklah. Tidak mungkin. Beberapa tahun lalu, aku dipenjara di penjara Beihai. Kalian keluarga. Siapa di antara kalian yang tidak menendangku saat aku jatuh? Sekarang Anda ingin menaiki tangga sosial? Tidak mungkin. Selain itu, sekarang aku punya Yezi. Wanita lain tidak bisa menarik perhatianku. Tuan Muda Su, serahkan Leontin Giok itu. Mungkinkah Leontin Giok ini berasal dari hanya dua keluarga teratas 5 klan, keluarga Su dan Lord, yang memilikinya? Benar. Jadi bagaimana jika kau mengetahuinya? Jadi bagaimana jika aku memiliki harta, barang milikku ini? Apa kau berani mengambilnya? Tentu saja aku berani. Aku tidak. Bagus kau tahu yang lebih baik. Aku menyatakan, penjualan amal hari ini dibatalkan. Karena seseorang menyebabkan gangguan. Jadi barang-barang di sini akan diamankan sementara oleh keluarga suku, Su Qingfeng. Ini semua adalah milik keluarga Mo kami. Mengapa kau harus menyimpannya? Apa yang kau inginkan? Mo Xiaofeng, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Apa kau benar-benar punya nyali untuk membunuhku? Mengapa aku tidak boleh? Aku tidak takut untuk memberitahu. Aku membunuh Su Kengjoa karena dia meracuni dan membunuh ayahku. Jadi, aku harus membalas dendam pada ayahku. Kau Su Qingfeng tidak hanya melumpuhkan tangan dan kakiku, tetapi kau juga ingin menelan semua harta keluarga Mo kami. Bagaimana bisa aku mentolerir itu? Jadi aku harus membalas dendam padamu. Hadapi aku jika kau berani. Lihat saja hari ini kau bergerak. Bisakah kau berjalan keluar dari pintu ini? Mo Xiaofeng, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Jika kau membunuh Tuan Muda Su, bisakah kau keluar dari pintu ini? Aku punya ide bagus. Ide apa? Asalkan Tuan Muda Su Qingfeng dengan sukarela menyerahkan Leontin Giok Lotus, menurunkan diri mereka ke rumah-rumah bawah. Tuan mudamu tenanglah. Mungkin dia akan mengampuni nyawa anjing Tuan Muda Su. Hanya saja tidak tahu jika Tuan Muda Su bersedia. Aku bersedia. Kupikir keluarga Su benar-benar punya tulang punggung. Ternyata mereka juga pengecut tak bertulang. Kenapa kau begitu marah? Jika kau ingin hidup, serahkan Leontin Giok itu dengan cepat. Sungguh Tuan Muda Su yang baik. Sama penurutnya seperti anjing. Tuan mudamu dia sudah menyerah. Bahkan jika kau benar-benar membunuhnya, kau tetap harus membayarnya dengan nyawamu. The Lebih film baik was berhenti di sini. translated and Aku akan narrated melakukan by yang M terbaik Media. untuk mengeluarkanmu dari sini, meninggalkan King Yuchen. Apakah kau bersedia? Bisakah kau benar-benar melakukannya? Jika aku bilang aku bisa, aku bisa. Aku percaya padamu. Kau selalu menepati janjimu. Hati-hati. Kau ingin aku mati? Kalau begitu aku harus membuatmu mati. Ingin melawanku? Kau hanya mencari mati. Ini adalah pembelaan diri. Tak satu pun dari kalian bisa melakukan apapun padaku. Aku akan membalas dendam padamu.
Tenanglah, bagaimana aku bisa tenang? Aku mencoba membunuh Xiaozi kali ini tetapi gagal. Dan dia bahkan mencuri liontin giok itu. Bikin keluarga Su Chumo ada namanya. Menjadi keluarga peringkat ketiga. Kebalikan dari keluarga Xiao. Salah satu dari dua klan terkuat. Bagaimana cara meredakan amarah Mo Xiaofeng itu? Bukankah dia juga dibunuh oleh Tuan Muda Su? Mo Xiaofeng cuma ikan kecil mati juga tak penting. Bahkan 100 kematian. Tidak bisa dibandingkan dengan liontin giok kita. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali liontin giok itu. Mengembalikan posisi kita sebagai salah satu dari dua keluarga teratas. Sekarang liontin giok Lotus ada di tengah. Apalagi yang harus kau khawatirkan? Aku khawatir tentang Tuan Muda Su. Dia tidak akan menyerah. Tentu saja dia tidak akan menyerah. Tapi aku juga tidak akan menyerah. Apa maksudmu? Kekejaman Su Qingfeng agak mengejutkanku. Dan itu membuatku melanggar janjiku pada Mo Xiaofeng. Jadi, entah itu untuk Mo Xiaofeng yang telah meninggal, atau untuk diriku sendiri, aku harus menjatuhkan keluarga Su. Kenapa kau ada di rumahku? Kau seorang petugas polisi, menerobos masuk ke kediaman pribadi seperti ini. Bukankah itu tidak baik? Jangan beri aku omong kosong itu. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku sedang melihat-lihat beberapa berkas baru-baru ini. Mempelajari beberapa rahasia kasus itu. Qian Longzun yang hilang bertahun-tahun lalu. Kau adalah pencuri terkenal yang mencuri Qian Longzu. Itu sebabnya kau dikurung di penjara Beihai. Benar kan? Aku hanya tidak menyangka kau punya nyali untuk melakukan kejahatan itu dan keberanian untuk kabur dari penjara. Penjara Beihai tidak melepaskanmu. Kau kabur sendiri. Benar kan? Sebenarnya kau benar tentang dua hal. Karena itu masalahnya. Ikut aku kembali. Kembali kemana? Kembali ke penjara tentu saja. Apa kau bahkan punya surat perintah penangkapan? Tentu saja aku tahu. Tapi pupil dingin darahku memberitahuku. Kau sama sekali tidak punya surat perintah penangkapan. Sebenarnya kau benar tentang dua hal sebelumnya. Tapi yang terakhir salah. Begitukah? Aku memang di penjara Beihai karena kejahatan itu. Tapi kali ini aku keluar. Itu bukan pelarian dari penjara. Kau masih berani mengelak? Meskipun aku tertangkap, keberadaan Qian Longzhu masih belum diketahui. Orang-orang yang menangani kasus serius ini tidak punya bukti. Dan menduga bahwa pelaku sebenarnya adalah orang lain. Jadi mereka sengaja membiarkanku keluar. Untuk menemukan Qian Longzhu. Semua yang kau katakan itu benar. Benar sekali. Jadi, tidak ada gunanya membawaku kembali. Kau sebaiknya membantuku menemukan Qian Longzhu. Pembunuh. Kalian berdua datang lagi. Aku punya barang baru ini. Semuanya dinilai dengan ahli. Dijamin asli dan kuno. Benarkah? Tentu saja. Periksa saja jika kau tidak percaya padaku. Tuan Su, aku sedang membuntuti mereka. Mereka belum memilih apapun. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Apalagi yang bisa kau lakukan? Tunggu saja dia memilih sesuatu. Apapun yang dia pilih, kau rebut itu. Jangan dibuang. Jika pecah, bagaimana aku bisa menjualnya? Jangan khawatir. Ini palsu. Bagaimana kau tahu? Sampulnya dibuat tua secara artifisial dan isinya omong kosong. Buku ini dijual 2 yuan per eksemplar. Tidak pasti akan laku. Apa kau benar-benar akan membeli sesuatu? Atau kau hanya mempermainkanku? Tentu saja aku akan membeli sesuatu. Aku ingin yang ada di tanganmu itu. Yang ini? Jangan biarkan usianya menipumu. Semuanya dibuat tua secara artifisial. Biasanya aku hanya menyimpannya untuk bersenang-senang. Itu belum tentu benar. Kau yakin?
Jangan kembali padaku nanti. Aku tidak akan menuntutmu. Berapa harga buku ini? 500. Kau memang seorang pengusaha. Aku bisa melihat kau menginginkannya. Aku akan mengambil buku ini. Tidak seorang pun boleh menawar lebih tinggi dariku. Kau punya daya tarik yang kuat. Xiao Lisa, tidak ada yang boleh menawar lebih tinggi darimu. Benar sekali, aku seberpengaruh itu. Dengan Tuan Muda Su dan Nona Long mendukungku, aku mungkin tidak punya daya tarik. Tapi kau punya. Aku baru saja menggunakan 500 untuk membeli buku ini. Aku akan memberimu 600. Aku 800. 1000. 3000. 5000. Aku akan menawar 10.000. Apakah buku ini benar-benar berharga sebanyak itu? Apakah kau masih menaikkan harga? Jika kau tidak menaikkan, kami akan mengambilnya. Xiao Lisa. Wanita cantik ini menawarkan 10.000. Saudara, kau juga menawarkan 10.000? Jangan mempersulit satu sama lain. Aku bukan 10.000. Aku menambahkan satu angka 0. 100.000. Baiklah, baiklah. Apa yang kau tertawakan? Itu milikmu. Itu hanya The buku film modal. was translated Jika kau and menginginkannya, narrated ambillah. by Itu memang M Media. seharusnya menjadi milikku. Apapun yang diminati Tuan Muda Su dan Nona Long, tidak ada yang tidak bisa didapatkan. Pembayaran mandiri. Terima kasih kalian berdua. Aku bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Aku hanya menggodanya dan membiarkanmu menghasilkan uang juga. Baiklah, terima kasih banyak. Lihat lagi, apakah ada hal lain yang kau butuhkan? Aku ingin yang itu. Baiklah. Nona Long, Tuan Muda Su, ini buku yang Xiaozi inginkan. Jadi aku membelinya. Itu pasti semacam harta karun. Ini pasti kode sandi itu. Biar kulihat. Hei, ini. Ini sama sekali bukan kode sandi. Kau jelas-jelas telah ditipu oleh Xiao Xie. Tapi kita tetap harus ekstra hati-hati. Kita perlu mencegah Xiao Xie dari memecahkan rahasia Qianlong Zun. Sepertinya kau benar. Setelah tes ini, jelas bahwa Long Hanyu dan yang lainnya juga tahu tentang prasasti Qianlong Su. Tapi mereka pasti belum menguraikannya. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Long Hanyu bukan apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Aku akan menggunakannya untuk memancing sekte Xuan, terutama yang legendaris. Xuan Xingxi. Xiao Teng, apakah kau tahu aku diam-diam mengundangmu ke sini? Untuk apa? Jadi Nona Long, apa maksudmu? Kau benar-benar otak babi. Aku hanya mewakili keluarga Long dan sekte Xuan Mei. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa jika kau tidak ingin masa depanmu dihancurkan oleh generasimu, sebaiknya kau bekerja sama denganku. Jadi Nona Long, apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Ini sederhana. Aku ingin kau membutakan pupil darah dingin Xiao Xie. Hancurkan seluruh masa depannya. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan tentang rencana kita selanjutnya. Apa yang perlu dipikirkan? Kau jelas akan menyusup ke pihak Long Hanyu. Kita akan menyerang dari dalam dan luar, menangkap mereka lengah. Kau pikir mudah mencari alasan? Katakan padaku, alasan apa yang bisa aku gunakan? Bukankah itu sederhana? Kau dan Giesi berada di sisiku. Kalian berdua bertengkar. Kenapa kita harus bertengkar? Tentu saja, karena aku, perkelahian kucing. Dalam mimpimu. Aku tahu itu. Kau punya motif tersembunyi mendekatinya. Motif tersembunyi apa? Kau masih berani mengelak? Kau menggunakan penyelidikan sebagai alasan untuk mencuri Sioxi dariku. Aku menyarankanmu untuknya. Berhenti merayunya. Kenapa kau tidak bilang? Dia merayuku. Seperti yang terjadi, aku akan jujur padamu. Dia merayuku duluan. Aku baru jatuh cinta padanya belakangan. Oh benarkah?
Akhirnya kau mengakuinya. Kau mencuri priaku. Memangnya kenapa? Pria seperti Xiaoxi, wanita mana yang tidak menyukainya? Kita lihat saja nanti. Mari kita lihat siapa yang akan dia pilih pada akhirnya. Apa itu? Ini teh yang paling disukai Xiaozi. Bawakan ini padanya. Setelah meminum teh ini, dia akan lebih menyukaimu. Benarkah? Kalian berdua berdebat di bawah. Begitu sengitnya. Aku bisa mendengarmu dari atas. Karena aku wajahmu menjadi merah dan ungu. Mengapa membuatnya begitu sulit? Jangan menganggap dirimu sebagai pusat alam semesta. Kami hanya berakting. Berdebat untuk rencana itu. Aku tahu. Tapi rasanya sangat menyenangkan. Biarkan aku menyombongkan diri sedikit lebih lama. Selanjutnya, aku akan melanjutkan sesuai rencana. Meninggalkan keluarga Xiaomu. Mengapa layanan pribadi? Apa yang bisa dibanggakan? Kudengar ini teh kesukaanmu. Biar aku menawarimu secangkir sebelum pergi. Ya, ini memang favoritku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Ada apa? Tehnya beracu. Bagaimana kau tahu? Karena aku memiliki murid darah dingin. Tapi, pamanmu memintaku untuk memberikan ini padamu. Dia mengkhianatiku. Jati kita. Gunakan trik mereka sendiri untuk melawan mereka, Pama. Selamatkan aku. Xiaozi, bangun. Duduk. Ada apa denganmu? Ada apa dengan matamu? Aku tidak bisa melihat. Siapa yang meracunimu? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah diracu. Leng Qingqiu. Datang. Jati Nona Lang yang mencariku. Kau mengenalku? Kepala 5 klan, nama Nona Long. Siapa yang tidak tahu? Aku juga mengenalmu. Detektif Dewi King Yuchen. Lang Qingqiu kan? Benar. Kali ini aku mencarimu karena aku dengar kau dah keluarga Xiao tidak akur. Jadi aku ingin bertanya padamu. Apakah kau ingin bekerja sama denganku? Aku lebih suka tidak. Aku sedang menyelidiki baru-baru ini kasus pencurian harta karun Xiaoxi. Tapi entah bagaimana, aku malah meracuni Xiaoxi. Aku masih curiga bahwa kau berada di balik ini. Aku tidak pernah melakukan perbuatan kotor seperti itu. Bagaimana denganmu? Yang telah menyelidiki kasusnya. Apakah kau sudah menemukan sesuatu? Agak memalukan untuk dikatakan. Tapi aku baru-baru ini menemukan Xiaoxi telah mencari buku-buku kuno. Diam-diam membuat semacam buku sandi untuk menguraikan prasasti. Hanya saja aku belum melihatnya mengeluarkan Qian Longzun. Aku juga tidak tahu di mana dia menyembunyikan Qian Longzun. Lalu kenapa kau tidak bergabung denganku? Aku bisa membantumu. Kenapa kau membantuku? Sederhana saja. Karena aku benci keluarga Xiao. Dan Yizi juga. Andai saja aku berada di sisimu. Jika tidak, kau tidak akan berakhir seperti ini. Bagus Xiao Teng. Jangan berpikir bahwa hanya karena mataku tertutup, aku tidak bisa melihat ekspresimu. Murid darah dinginku. Sebenarnya tidak buta. Kau masih berani mencibir di belakangku. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Jeti, ada hasil. Menjawab Nona Muda Long. Mata Xiaozi sekarang buta. Pupil darahnya mungkin tidak berguna. Bagus. Luar biasa. Aku ingin melihat apakah Xiaozi di depanku masih berani bersikap begitu sombong. Bagaimana bisa dia masih melihatmu? Dia sudah buta.
Bisakah kau menggunakan otakmu? Ada satu hal lagi. Pergi bantu aku mendapatkan buku kode yang telah Xiaoxi susun 2 hari terakhir ini. Cepat curi ke sini. Baiklah. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Kau membuatku basah kuyup. Maaf, apa yang harus kulakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Ganti baju. Jadi kau berpura-pura buta. Hanya bercanda. Apa kau menggodaku The atau film was mengintipku? translated sedang mengintipmu. and narrated by M. Dengan murid Media. darah dinginku, aku bisa melihatmu sepenuhnya. Kau mesum. Percaya atau tidak, aku benar-benar akan mencolok matamu. Jika aku buta, apa yang akan kau lakukan? Mengaku sekarang. Apa kau sudah menggunakan murid dingin darahmu untuk melihat Leng Qingqiu? Tentu saja tidak. Seseorang datang. Apa kau tidak menyukaiku? Tidak, seseorang datang. Siapa? Itu Xiao Teng. Aku permisi dulu. Lebih sedihlah. Jangan membongkar keduk kita. Ya, baiklah. Nona Yezi, jangan terlalu sedih. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Aku mengerti. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku tidak berpikir aku bisa pulih. Aku masih tidak bisa melihat apapun. Kau punya banyak air di sini. Aku akan membantumu membersihkan. Jangan repot-repot. Aku akan melakukannya sendiri. Itu tidak boleh. Kau adalah salah satu dari keluarga Xiao kami. Kau dalam kondisi seperti ini sekarang. Aku harus menjagamu. Kalau begitu aku merepotkanmu. Oh benar. Ada harta di laci sana. Hati-hati. Jangan sampai hilang. Harta karun? Harta karun apa? Tidak ada apa-apa. Hanya buku kompang camping. Isinya cukup berharga. Aku dengan susah payah menyusunnya. Mengapa tidak ada pergerakan? Aku sudah membersihkan kamarmu. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Baiklah. Ini tempatnya. Ya tuan muda. Nona Long sedang menunggumu di dalam. Bawa aku ke sana. Siapa orang ini? Long Hanyu dari keluarga Long. Selamat datang Tuan Muda Xuanmen. Tuan Muda Xuan Xingchen. Keluar. Ini Tuan Muda Xuanmen. Xuan Xingchen. Zua. Kaligrafinya cukup bagus. Terima kasih atas pujiannya Tuan Muda. Hanya tidak tahu jika pekerjaanmu sebagus kaligrafimu, sama indahnya. Tentang apa yang terjadi di sini, ceritakan semuanya padaku. Sebenarnya masalahnya tidak serumit itu. Saat ini ada sebuah batu sandungan besar. Xiaoxi, Jiaozi itu lagi. Kenapa orang itu begitu sulit? orang itu sangat sulit dihadapi sejak beberapa tahun lalu. Sekarang hanya terus membuat orang sakit kepala. Dan dia mengutak-atik buku sandi.
Mencoba memecahkan prasasti di Qianlong Zun. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Tuan Muda Xue, jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencuri bukunya. Rahasia Qianlong Zu hanya bisa dipecahkan oleh kita. Singkirkan Xiaozi itu. Dan kau bisa menikah denganku. Menikah ke keluarga Suan kami. Lalu bagaimana dengan Su Qingfei? Tentu saja setelah jembatan diseberangi akan disingkirkan. Singkirkan dia juga. Mengerti, aku akan mendengarkanmu. Atur itu. Xiaozi, kali ini aku akan memastikan kau mati tanpa tempat untuk dikubur. Nona Leng, selama kali ini kita bisa The film was mengirim Xiaozi ke translated penjara. and Keluarga narrated Su by kami M akan Media. berterima kasih selamanya padamu. Dan kemudian, kami juga bisa mengundang muka pernikahan Hanyu dan aku. Aku mungkin bisa menghadiri pernikahan itu. Tapi mungkin tidak. Menjadi milikmu dan Long Hanyu. Apa maksudmu? Kenapa kau tidak memanggil lisanmu ke sini? Tanyakan padanya. Siapa yang dia bawa ke kamar Long Hanyu? Lisa, turun ke sini. Tuan Muda Su kau memanggilku? Bicara. Siapa yang kau bawa ke ruang kerja Hanyu? Katakan yang sebenarnya, atau kau anjing mati. Menjawab Tuan Muda Su. Itu adalah Tuan Muda dari Zuan. Zuan Xingchen dia datang. Itu bukan urusanmu lagi, pergi sana. Ya. Hanyu tidak akan melakukan ini padaku. Bagaimana mungkin dia bertemu Zuan Xingchen di belakangku? Apa masalahnya? Oh benar, kau mungkin belum tahu. Mereka tidak hanya bertemu diam-diam, mereka benar-benar mengabaikanmu, juga berencana untuk menyingkirkanmu setelahnya, dan menjebak Xiaozi. Mustahil, sangat tidak mungkin. Hanyu tidak akan melakukan ini padaku. Zuan Xingchen adalah orang yang dia mainkan. Kau benar-benar berpikir terlalu jauh? Apa kau ingin bertaruh denganku? Taruhan apa? Aku yakin begitu mereka mendapatkan buku kode itu, akan menendangmu ke tepi jalan. Mari bertaruh. Siapa takut? Kau mau kemana? Aku punya buku kode. Aku akan memberikannya kepada Nona Long. Jangan berikan padanya, berikan padaku. Itu tidak pantas. Menurutku itu pantas. Keluar dari sini. Mari kita mulai taruhannya kalau begitu. Tentu saja. Tapi kusarankan, kau menukarnya dengan buku kode palsu dulu. Berikan yang palsu itu pada Long Hanyu. Anggap saja itu ujian untuknya. Ide bagus. Hanyu. Ini buku kode yang Xiao Ten curi dari Xiaozi. Kau harus melihatnya. Aku tahu, pergi saja. Apa kau tidak akan membiarkanku duduk? Aku biasanya tidak membiarkan siapapun masuk ke sini. Keluar. Baiklah Hanyu. Aku tidak bisa tinggal di kamarmu. Tapi dia Zuan Xingchen. Bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Kalian berdua pasti merencanakan sesuatu. Melihatmu seperti ini, kurasa taruhan kita tidak perlu dilanjutkan. Apa maksudmu? Itu berarti kau kalah. Belum tentu. Lalu kenapa kau begitu marah? Kurasa begitu, mereka pasti membuatmu kesal. Setelah semua ini, kau masih punya ilusi tentang Long Hanyu. Kau benar-benar menyedihkan. Aku adalah tuan muda keluarga Su. Apa yang menyedihkan dariku? Hanyu pasti punya perasaan padaku. Hanya saja masalah Qianlong Zu sangat penting. Bisa dimengerti jika Hanyu mendekat pada tuan muda keluarga Zuan. Bisa dimengerti. Apa yang kau tertawakan? Kau pikir aku sedang berkhayal? Bukan begitu? Baiklah. Baiklah, kita lihat saja nanti. Kita akan bertaruh sampai akhir. Baiklah. Apa ini?
Menjawab Tuan Muda. Ini Nona Long, secara khusus memintaku untuk mengantarkan ini. Dia bilang Tuan Muda Su telah bekerja keras akhir-akhir ini. Semangkuk sup ini adalah untuk menghadiahi Tuan Muda Su. Hanyu masih sangat peduli padaku. Lalu, apakah kau berani meminumnya? Kenapa aku tidak berani meminumnya? Bukankah sudah kukatakan? Mereka ingin menyeberangi jembatan lalu menarik papanya. Semangkuk sup ini mungkin akan mengirimmu pergi. Jetty, apakah kau berani meminumnya? Aku lebih baik tidak minum sup ini. The film was translated Kau and benar-benar narrated tidak berani. by M Media. Sup ini sebenarnya beracun. Qianlongzu. Simbol-simbol di dalamnya berantakan. Tidak terlihat seperti kode. Sepertinya, kode-kode ini semuanya omong kosong. Untuk memecahkan Qianlongzu, itu sama sekali tidak membantu. Bagaimana bisa? Apa kau yakin ini? Buku kode Xiaozi. Bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Su Qingfeng sendiri yang memberitahuku bahwa Xiao Teng mencurinya dari Xiao Xie. Ini yang satu ini. Kalau begitu menurutku, kau mungkin telah ditipu olehnya. Ditipu oleh siapa? Mungkinkah Xiao Teng yang menipuku? Benda tua itu tidak punya nyali. Mungkinkah Su Qingfeng yang menipuku? Anak itu tidak punya otak. Lalu aku ditipu oleh siapa? Pasti Xiaozi, orang yang licik itu. Bagaimana kau tahu? Karena sekarang, aku mengerti. Dulu mereka mustahil hanya melirik pada Qianlongzu dan mengingat semua prasasti di atasnya. Dan mereka tidak mungkin memecahkannya dengan buku kode. Lalu mereka menyebarkan informasi itu. Apa tujuan mereka? Kurasa, dia pasti ingin menggunakan reputasinya sebagai seorang jenius untuk membuat kita membawa Qianlongzu keluar ke tempat terbuka. Apakah kau tahu ini? Benar-benar palsu? Bagaimana aku bisa tahu? Sepertinya kita telah ditipu oleh Xiao itu. Aku bertanya pada Su Qingfeng. Dan dia bilang dia juga tidak tahu. Kita pasti telah ditipu oleh Xiao Xi itu. Xiaozi itu. Aku dengar beberapa tahun lalu. Ketika dia dijebak. Aku pernah berhubungan dengannya. Dia cukup sulit dihadapi saat itu. Aku tidak menyangka dia akan lebih sulit sekarang. Aku benar-benar belum pernah bertemu orang seperti dia. Untungnya aku datang ke sini dengan diam-diam. Dan sangat tepat waktu. Untuk mengetahui sebelumnya rencana dari Xiaozi. Jika tidak semuanya akan berjalan sangat salah. Memang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tindakan terbaik sekarang. Adapun memecahkan prasasti pada Qianlongzu, kita akan memikirkan caranya perlahan. Masalah mendesak saat ini, lebih penting dari apapun, adalah melenyapkan Xiaozi terlebih dahulu untuk mencegahnya. Menyebabkan kita lebih banyak masalah. Hal yang paling mendesak adalah memang untuk melenyapkan Xiaozi terlebih dahulu. Kita juga perlu mencegah Lang Qingqiu dan orang-orang seperti dia dari menggunakannya untuk menemukan Qianlongzu. Benar. Jadi kita harus bertindak cepat. Kudengar kau punya urusan mendesak denganku. Benar, aku adalah orang yang menepati janji. Aku sekarang benar-benar kecewa pada Long Hanyu. Seperti yang diharapkan. Aku sedang bersiap untuk mendapatkan kembali Qianlongzu dan mengambil buku Cifer Xiao Teng yang asli. Memberiku dan melarikan diri kembali ke keluarga Su untuk menghindari Xuan Xingchen dan tangan kejam Long Hanyu. Jadi kau memanggilku ke sini hari ini karena Aku datang untuk bertanya, apakah kau bersedia untuk kembali bersamaku? kau ingin membawaku kembali ke keluarga Su bersamamu? Jangan bilang kau sudah jatuh cinta padaku. Ada banyak ikan di laut. Aku sekarang telah menemukan, kau tidak jauh berbeda dari Long Hanyu. Baiklah. Turun. Langkah terakhir. Pergi, tidak ada lagi langkah. Akhirnya kau berminat untuk meninggalkan kamarmu. Tidak bisa tinggal di kamar selamanya. Karena sudah terjadi. Dan mataku tidak bisa disembuhkan. Apa rencanamu sekarang? Aku ingin membawa Yezi
untuk kembali dan tinggal di desa. Kuharap Paman Teng akan membantuku. Akhirnya kau bersedia memanggilku Pama. Tidak sombong seperti sebelumnya. Ini bagus. The film was translated and Memang. narrated by Dulu M aku terlalu Media. flamboyan. Karena kau sudah bertanya pada Pama. Aku tidak bisa menolak untuk membantumu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu sejumlah uang untuk membeli rumah di pedesaan. Pedesaan. Tidak bisakah di kota? Kehidupan desa. Sangat tidak nyaman Paman Teng. Merepotkan memang merepotkah? Dengan sikapmu, kau harus pergi ke pedesaan dan menghidupi dirimu sendiri. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Bagaimana aku harus memperlakukannya? Sebenarnya bagaimana kau memperlakukanku, itu tidak masalah. Karena pada akhirnya, aku akan melakukan hal yang sama padamu. Mata-matamu. Kau tidak buta? Tentu saja tidak. Kalau tidak bagaimana aku bisa menghidupkan kembali keluarga Xiao? Kau sudah berbohong padaku selama ini. Karena aku selalu tahu bahwa kaulah yang meracuniku. Apa yang kukatakan barusan adalah yang terakhir. Ujian hati nuranimu. Karena kau begitu tidak berperasa. Aku tidak punya keraguan. Rumah itu di desa adalah agar kau bisa menghidupi dirimu sendiri. Aku adalah kepala keluarga Xiao. Jika berita tentang kau meracuniku dilaporkan ke media dan menjadi berita, apa kau pikir kepala keluarga darimu masih bisa dipertahankan? Jangan sebut posisi patriark. Bahkan jika kau pergi ke rumah sederhana di desa, jangan harap kau bisa mendapatkannya. Aku masih akhirnya kalah darimu. Sudah kubilang sejak lama. Orang yang bisa mengalahkanku belum lahir. Pergi ke desa dan hidup menyendiri. Sekarang aku sepenuhnya bertanggung jawab atas keluarga Xiao. Keluarga Ye juga ada di tanganmu. Selanjutnya keluarga Xiao dan Ye akan bergabung dan bersaing dengan Long Hanyu. Pertarungan terakhir. Baiklah. Kalau begitu kita akan bertarung besar dengan mereka. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Kenapa kau tiba-tiba memintaku datang ke sini? Apakah misi infiltrasi menghasilkan hasil apapun? Ya. Xu Qingfeng sudah berselisih dengan Xuan Xingchen dan Long Hanyu. Kupikir kita bisa memanfaatkan Xu Qingfeng. Memang bisa. Tapi kupikir Long Hanyu dan Xuan Xingche akan terus mencoba membunuh Xu Qingfeng. Jadi kau harus berhati-hati. Kau juga harus berhati-hati. Jangan sampai mendapat masalah. Jangan bilang kau menyukaiku. Ya. Jika aku mendekatimu sebelumnya untuk menyelidiki kasus, maka mendekatimu sekarang. Mungkin selama penyelidikan. Itulah aku jatuh cinta padamu. Tapi jangan merasa tertekan. Aku menyukaimu. Itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kudengar bahwa keluarga Xiao sedang bergerak. Bagaimana kita harus merespons? Satu-satunya orang yang kau miliki sekarang adalah Lisa dan para preman lokal itu. Biar aku menulis surat ke Zuanyan dan minta keluargaku mengirim lebih banyak orang. Kita akan melenyapkan keluarga Xiao dalam satu serangan. Kapan Tuan Muda Zuan Wen tiba? Kenapa aku tidak tahu? Kau tidak layak untuk tahu. Ya, aku benar-benar tidak pantas untuk tahu. Aku tidak punya waktu terakhir kali untuk minum supmu. Aku baru saja membuatnya kali ini. Aku ingin kalian berdua mencobanya. Kenapa kau tidak berani minum? Jadi Nona Long dan Tuan Muda Zuan Met juga tahu. Kau takut. Lalu kenapa aku tidak meminumnya?
Jangan khawatir supnya tidak beracun. Ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Kau juga ingin tahu rencana tindak lanjut kami apa? The film was Apakah aku bahkan translated tidak layak and untuk mengetahui narrated ini? by Tentu saja kau Media. boleh tahu. Rencana kami sederhana. Kumpulkan semua kekuatan kita dan hapus keluarga Xiao dari King Yuchen. Tidak ada satu puru yang tersisa. Kau sangat kejam. Aku memberitahumu rencananya. Karena aku ingin bertanya, apakah kau ini untuk melanjutkan dengan kami, berdiri bersama kami, dan membantu kami? Aku bersedia membantumu. Itu yang terbaik. Apa yang Xiaoxi ambil? Terima kasih banyak atas hadiahnya. Aku mendapatkan mereka kembali. Sekarang aku memiliki Qianlong Zun dan buku kode. Itu sudah ada di tanganku. Tunggu saja dengan sabar. Long Hanyu dan Xuan Xingchen dan keluarga Xiao bertarung di antara mereka sendiri. Bukankah kau akan kembali ke keluarga So? Kenapa kau tidak kembali sekarang? Tentu saja aku akan kembali. Tapi aku harus melihat mereka bertarung sampai mereka berdua hancur untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat seperti ini? Xiaoxi telah mengambilnya. Terima kasih atas hadiahnya. Lihat ini. Xiaoxi mengambilnya, terima kasih atas hadiahnya. Qianlong Zun telah dicuri. Bagaimana Xiaoxi tahu? Kita akan membawa Qianlong Zhu bersembunyi di sini. Jangan lupa dia memiliki murid sedingin darah. Sepertinya, rencana kita untuk membunuh dan membakar tidak bisa lagi dilaksanakan. Kita hanya bisa mencari cara untuk menangkap Yuzi sebagai sandera dan memaksa Xiaoxi untuk menyerahkan Qianlong Zhu dan kemudian membunuh mereka semua. Nona Ye, ikutlah denganku. Bangu. Berani sekali kau. Kau berani mengikatku di sini? Tidak perlu begitu gelisah, karena Xiaoxi akan segera berada di sini untuk menemanimu. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyuruh Su Qingfeng mengambil ini dan membawa Xiaoxi ke sini untuk bergabung denganmu. Gelang ini aku pikir kau pasti mengenalinya. Apa yang telah kau lakukan pada Yezi? Jika kau ingin tahu bagaimana keadaannya, maka serahkan Qianlong Zun yang kau curi. Maka hanya bisa melepaskan Yezi. Aku tidak mencuri Qianlong Zun. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, jika aku tidak melihat Qianlong Zun, Yezi pasti akan mati. Kau tidak perlu memelototiku seperti itu. Sebenarnya aku sudah menemukan Long Hanyu dan Xuan Xingche menjengkelkan sejak lama. Bagaimana kalau aku membantumu? Bagaimana kau bisa membantuku? Kau bawa saja barang palsu untuk menemui mereka. Aku akan membantumu menggertak. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk menyelamatkanmu. Berhenti bicara omong kosong. Biar ku buka ikatanmu dulu. Lang Qingqiu kan? Seseorang. Tangkap dia juga. Nona Long. Apa perintahmu? Aku ingin kau membunuh Xiaoxi di sini hari ini. Lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Xuan Xingchen sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu terakhir kali. Kau masih sama. Seperti apa aku? Tidak berguna itulah dirimu. Berani sekali kau berbicara kepada Tuan Muda Xuan seperti itu? Tuan Muda Zua. Beberapa tahun yang lalu kau belum melihat bagaimana menyedihkannya dia terlihat ketika aku memukulinya. Kalau tidak kau pasti tidak akan begitu tergila-gila padanya sekarang. Diam. Di mana Qianlong Zun? Qianlong Zun ada padaku. Yezi ada di atas. Su Qingfeng, pergi sekarang dan suruh Yizi dan yang lainnya menemuiku.
The film was translated and narrated by M Media. Shiozi sudah ada di bawah. Cepat turun. Kau tampak sangat puas dengan dirimu sendiri. Tentu saja. Segalanya sudah berkembang sampai titik itu. Itu sudah sesuai dengan rencanaku. Seberapa jauh perkembangannya? Shiozi sudah mempercayai perkataanku. Membawa barang palsu untuk ditukar denganmu. Tapi aku tahu Xuan Xingchen pasti akan mengetahuinya pada saat itu. Apa yang akan terjadi kemudian? Xiaozi pasti akan mati saat itu. Ini Qian Longsun yang kau inginkan. Ada apa? Ini palsu. Seseorang? Tunggu sebentar. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Aku tahu ini. Qian Longsun itu palsu. Apa kau perlu memberitahuku itu? Aku juga tahu di mana yang asli berada. Qian Longzun yang asli. Di mana itu? Ada pada Su Qingfeng. Bagaimana kau tahu? Tentu saja aku tahu. Jika kau tidak percaya padaku, kirim seseorang untuk mencari. Segera kirim 2 orang. Pergi dan bawa Su Qingfeng padaku. Ya. Kalian berdua ikuti aku. Tempat ini akan kacau nanti. Mari kita keluar dari sini. Nanti akan baik-baik saja. Kedua belah pihak akan menderita. Lalu kita akan kembali. Baiklah. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja perintah Tuan Muda Zua. Perintah apa? Perintah untuk menangkapmu. Bawa dia kembali. Cepat. Dia tidak punya apa-apa pada dirinya. Tentu saja tidak. Pasti Xiaozi mencoba membalas ketika dia akan mati. Dia tidak membawanya. Bukan berarti dia tidak menyembunyikannya. Apakah kau tahu di mana dia menyembunyikannya? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Qian Longzun sudah lama disembunyikan olehnya. Di bawah tempat tidurmu. Kenapa kau mengkhianatiku? Antara kau dan aku, tidak pernah ada yang namanya pengkhianatan. Apa maksudmu? Karena aku tidak pernah menjadi milikmu. Kalian ini benar-benar berikan pertunjukan yang bagus, nyata dan palsu. Kau membuatku bingung. Memang cukup menarik. Lisa, segera cari di bawah tempat tidurku. Ya. Ini adalah Qian Longzun yang asli. Tidak menyangka itu kan? Lisan selalu menjadi orangku. Qian Longzun itu aku. Aku memerintahkannya untuk mencurinya. Bagaimana bisa jadi begini? Aku belum selesai. Lisan, awasi semua orang di sini. Jangan biarkan siapapun pergi. Mengerti? Bagaimana bisa jadi begini? Ini semua karena kau. Di matamu hanya ada Tuan Muda Zuan ini. Apakah kau tahu betapa sakitnya aku? Tapi, Tidak ada, tapi tentang itu. Aku melakukan semua ini hanya untuk membuktikan padamu bahwa aku Su Qingfeng tidak lebih buruk dari siapapun. Sekarang Xuan Xingchen terluka. Qian Longzun dan buku kode itu. Keduanya ada di tanganku. Aku bersedia memberimu kesempatan lain. kesempatan apa? Jika kau bersedia bergabung denganku, aku bisa mengabaikan masa lalu dan berdamai denganmu. Apakah ini lucu? Kau yang lucu. Kau bahkan tidak tahu bahwa buku kode itu dibuat oleh Xiao Xie. Yang ada di tanganmu juga palsu. Kita semua telah dibodohi oleh Xiao Xie. Apalagi, aku lebih baik mati daripada jatuh cinta padamu. Su Qingfeng bodoh sekali. Apa yang dia katakan itu benar. Benar. Buku kod dari awal hingga akhir adalah penipuan. Hanya dimaksudkan untuk memancing Qian Longzun yang asli. Baiklah. Xiaozi memang Xiaozi. Kau punya nyali dan metode. Tapi ingat ini, tidak seorang pun yang hadir hari ini akan selamat. Mau lari kemana? Harta itu milikku. Hanyu hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Dia sudah mati.
Serangan menyelinap tadi itu, menggunakan napas terakhirnya. Kau bilang Xuan Xingchen mati demi harta. Dan aku mati demi seorang wanita. Apakah kau akan mengatakan ini adalah takdir? Kau harus bicara lebih sedikit, atau kau akan kehilangan lebih banyak darah. Kau. Jika kau tidak berbicara sekarang, kau tidak akan punya kesempatan lain. Hei, Tidak perlu. Dia memiliki takdirnya sendiri. apa takdirnya? Tidak bisakah kau lihat bahwa dia sudah gila? Sekarang dari teratai 5 kla, hanya keluarga Xiao dan Ye kita yang tersisa. Mulai sekarang, King Yuchen adalah milik kita. Keluarga Long dan Long Hanyu menghilang bersama dengan Qian Long Sun. Keluarga Su kehilangan 2 putra. Juga benar-benar kehilangan momentum untuk menghidupkan kembali 5 kla. Adalah perjalanan panjang. Ya, Jadi, kapan kau akan menikahiku? Tidak bermaksud mengganggu kalian berdua. Kau akan pergi? Ya, kau tidak akan tinggal. Untuk pernikahan kita? Ya, oh benar. Xiaoxi dan aku kembali ke markas. Apa? apakah itu perlu? Tentu saja, jika kau tidak kembali ke biro bersamaku dan menjelaskan situasinya dengan jelas. Bagaimana membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Kau tidak menjelaskan semuanya dengan jelas sendiri. Xiaoxi, ayo pergi. Xiaoxi, kupikir dia punya motif tersembunyi terhadapmu. Pergi dengannya, atau tetap bersamaku. Xiaoxi pergi. Xiaoxi. 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 Pilih.